Dalam pengalaman saya belasan tahun menjadi konsultan politik, saya menemukan dua musuh besar dari kandidat legislatif maupun kandidat kepala daerah. Dua hal ini mungkin dua hal yang tidak Anda perkirakan sebelumnya. Nah, apakah dua hal tersebut? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bongga Chandra, coach dari Politician Academy. Kali ini saya berbicara mengenai dua musuh besar kandidat legislatif maupun kandidat kepala daerah. Mungkin dalam pemikiran Anda, musuh yang saya sebutkan ini adalah kompetitor dari Anda. Ternyata bukan kompetitor, musuh terbesar Anda. Nah, dalam pengalaman saya, musuh pertama yang Anda harus hadapi dan ini menjadi musuh besar Anda adalah diri sendiri. Ya, Anda tidak salah, diri sendiri. Kok bisa diri sendiri? Karena saya banyak menemukan permasalahan itu munculnya dari diri sang kandidat itu sendiri. Dalam hal ini saya berbicara khusus mengenai masalah keyakinan diri atau kepercayaan diri. Dan dalam konteks ini ada dua hal yang saya ingin soroti. Yang pertama adalah tidak percaya diri atau kurang percaya diri, kurang pede, underconfidence. Dan yang kedua adalah overconfidence atau over pede. Kita berbicara ke bagian pertama dulu. Kurang percaya diri atau underconfidence adalah suatu kondisi di mana pada saat Anda mau maju, Anda lebih banyak melihat kekurangan-kekurangan diri Anda. Kapasitas Anda yang lemah, kurangnya logistik, kurangnya pengalaman, kurangnya pengetahuan. Banyak hal yang Anda kurang dan Anda melihat kelebihan ada di kandidat-kandidat lain. Anda melihat kandidat lain lebih hebat, kandidat lebih berpengalaman, dia incumbent, dia anak orang kaya, dia anak pejabat politik. Macam-macam yang membuat Anda semangatnya menjadi lemah. Nah, ini berbahaya karena kalau Anda kurang percaya diri, Anda tidak percaya diri, bahkan usul saya lebih baik Anda tidak usah maju. Ya, karena pertempuran ke depan itu membutuhkan orang yang memiliki keyakinan yang matang, keyakinan yang cukup untuk menghadapi masalah dan risiko yang ada di depan. Kekurang percayaan diri Anda akan memunculkan magnet terhadap hal-hal negatif lainnya. Kalau Anda selalu berpikir bahwa saya kurang modal, saya kurang uang, saya kurang finansial, saya kurang pengetahuan, saya kurang pengalaman, maka ini akan memunculkan hal-hal yang kemudian memberi penguatan terhadap legitimasi dan keyakinan Anda yang kurang tadi. Ya, jadi keyakinan itu akan memberikan magnet bagi apa keyakinan itu sendiri. Kalau keyakinan Anda negatif, maka akan semakin banyak mengundang magnet-magnet yang negatif pula. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kebalikannya, yaitu over PD, overconfidence. Dia merasa paling bisa, dia merasa paling mampu, sangat berpengalaman. Saya punya banyak uang, saya punya banyak resources, saya public figure, saya selebriti. Sehingga kemudian saya percaya diri bahwa kalau saya maju, saya pasti terpilih. Dan ini menimpa banyak orang di luar sana yang sangat percaya diri, bahkan terlalu pede, sehingga mereka kemudian lupa untuk belajar kembali. Mereka lupa kemudian untuk menyusun rencana kerja dengan baik. Mereka lupa untuk menambah knowledge dan skill yang dibutuhkan untuk mereka bisa menang. Mungkin mereka petahana, mereka yang sudah beberapa kali menjadi anggota dewan atau pernah menjadi kepala daerah. Mereka merasa mempunyai sumber daya, mereka mempunyai resources, mereka menguasai birokrasi, mereka menguasai media. Tapi kabar buruknya, ini saya berikan informasi sedikit saja kepada Anda bahwa dalam Pileg 2014, jumlah anggota DPR RI yang terpilih kembali itu hanya 42%. Artinya 58% anggota DPR RI tidak terpilih kembali di tahun 2014. Di tahun 2019 ada 44% anggota DPR RI yang tidak terpilih kembali.
Nah, kalau kita lihat angkanya besar sekali, ada angka 40-50%. Boleh saya katakan hampir setengah dari petahana tidak terpilih kembali. Kenapa mereka tidak terpilih kembali? Karena mereka merasa paling bisa, mereka merasa paling mampu, mereka merasa paling hebat. Sehingga mereka lupa untuk belajar hal-hal baru, mereka lupa untuk mempelajari mapping yang terbaru, mereka lupa untuk mempelajari kompetitor-kompetitor mereka yang sekarang semakin hebat. Kemarin di 2019 ada sekitar 16 partai politik nasional yang bertarung dan 4 tambahan partai lokal di Aceh. Total ada 20. Per hari ini di KPU sudah ada 23 parpol yang mendaftar di KPU. Kita belum tahu yang akan bertarung berapa, tapi satu hal yang pasti pertarungan di 2024 akan semakin ketat. Sehingga Anda yang overconfidence, peringatan saya, hati-hati. Kalau Anda overconfidence dan kemudian Anda tidak belajar kembali terhadap skill, knowledge, dan hal-hal yang berkaitan dengan pemetaan politik, maka Anda bisa terlempar dari kursi Anda sekarang. Musuh besar kedua dari kandidat legislatif maupun eksekutif kepala daerah dalam hal ini adalah tim ses atau tim sukses. Tim ses siapa? Tim ses kita sendiri. Ya, betul, sekali lagi Anda tidak salah dengar. Tim ses juga memberikan kontribusi lebih dari 50% terhadap kesalahan atau kekalahan dari seorang kandidat. Ya, Anda mungkin udah sering dengar bahwa kandidat yang kalah kemudian mengatakan bahwa oh, saya kalah karena tim ses saya nggak bekerja dengan baik. Oh, karena tim ses saya makan uang saya sendiri. Kemudian tim sesnya saling berkonflik atau tim sesnya bahkan membocorkan strategi dari tim sendiri dan lain sebagainya. Banyak sekali cerita di luar sana yang menyatakan bahwa tim ses kemudian berkontribusi terhadap kekalahan dari seseorang. Nah, memang kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita untuk bisa memenangkan sebuah kompetisi politik, kompetisi pemilu, pasti membutuhkan orang lain, pasti membutuhkan tim ses. Tapi permasalahannya bagaimana Anda memanage tim ses tersebut. Bagaimana kemudian Anda menyeleksi, Anda memberikan job description yang tepat, Anda memberikan tugas-tugas yang jelas, kemudian bagaimana Anda melakukan monitoring dan evaluasi. Itu yang membedakan antara satu tim ses yang berhasil dan satu tim ses yang tidak berhasil. Artinya dalam poin ini Anda juga jangan mudah terlena, jangan mudah percaya dengan laporan dari tim ses Anda. Sistem monitoring dan evaluasi Anda harus dibuat sedemikian dengan sebuah sistem pengawasan dan database yang baik sehingga kemudian Anda tidak dibohongi oleh tim ses sendiri, ya. Dan Anda sebagai kandidat tidak boleh hanya mendengar berita-berita manis dari tim ses saja. Karena banyak sekali saya mendengar di luar sana, kandidat senang sekali didengarkan oleh berita-berita baik yang dimunculkan oleh tim sesnya, walaupun kadang-kadang berita-berita itu palsu, ya, karena mereka tahu kalau Anda kemudian senang, kemudian logistiknya menjadi lancar, dana yang operasional yang dikeluarkan akan semakin banyak. Mereka udah tahu kelemahan Anda dan itu dimanfaatkan untuk kemudian pada akhirnya menjatuhkan Anda. Tentu saja Anda tidak menginginkan tim ses yang seperti ini, karena tim ses yang seperti ini dijamin akan membuat Anda kalah. Oleh karena itu, kemampuan leadership Anda harus lebih baik. Kemampuan Anda melakukan manajemen terhadap tim ses harus lebih baik. Kemampuan Anda memunculkan konflik manajemen yang positif bagi perkembangan tim Anda juga merupakan sesuatu hal yang memberikan kontribusi terhadap solidnya dan loyalnya tim ses Anda. Tentu saja dua hal ini yang paling kita inginkan dari tim ses kita, loyal dan solid. Nah, terlepas dari dua hal tadi, saya sebutkan diri Anda sendiri maupun tim ses Anda. Dua ini adalah merupakan musuh besar Anda. Ya, tetapi saya ingatkan, kalau Anda bisa memanage dengan baik dua hal ini, Anda bisa memanage diri sendiri, Anda bisa memetakan dengan baik diri Anda sendiri, kemudian Anda bisa memiliki leadership yang baik sehingga Anda kemudian bisa memanage tim Anda dengan baik, dengan cara-cara yang terukur, dengan strategi yang jelas dan monitoring dan evaluasi yang baik, maka musuh besar Anda ini kemudian akan bisa berubah menjadi kawan baik Anda yang menyumbang terhadap kesuksesan strategi Anda untuk Anda kemudian terpilih menjadi anggota legislatif ataupun anggota kepala daerah. Jadi berita baiknya, musuh tadi bisa berubah menjadi
teman kita yang sangat baik. Ingat Ryan Holiday membuat sebuah buku berjudul Ego is the Enemy. Rendahkan hati Anda, belajar lebih banyak, perbesar knowledge dan skill kita untuk kemudian Anda bisa memenangkan pileg tadi. Dan di sini Politician Academy memiliki solusi yang mungkin bisa Anda pertimbangkan dalam program 100 Parlemen Muda. Karena di dalam program 100 Parlemen Muda tidak hanya Anda diberikan strategi yang tepat, yang pas untuk Anda, tetapi Anda diajarkan kapasitas-kapasitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin tim, dan juga bagaimana kapasitas Anda dilengkapi supaya Anda bisa semakin pede dengan matang dan juga bisa memimpin tim ses dengan baik. Semua materi kami berikan di dalam program 100 Parlemen Muda. Oleh karena itu, sebelum terlambat, daftarkan diri Anda di dalam program 100 Parlemen Muda, dan insya Allah kita bisa sama-sama belajar dan berhasil di situ. Demikian dari Politician Academy, semoga bermanfaat dan salam perubahan.